Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih di masa pandemi ini, kita tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan senantiasa bertambah ilmunya dengan cara belajar. Mudah-mudahan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk di pertemuan kali ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang ketentuan khutbah. Nah, kenapa harus dibahas tentang ketentuan khutbah? Karena khutbah ini merupakan salah satu yang sangat penting atau fundamental dalam ajaran Islam. Di antaranya ada khutbah Jumat, ada khutbah Idul Adha, ada khutbah Idul Fitri, kemudian ada khutbah salat istisqa dan khutbah yang lainnya. Oleh sebab itu, kita akan membahas tentang khutbah itu, apa yang dimaksud dengan khutbah. Khutbah kalau dilihat dari segi bahasa berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang memiliki arti yaitu adalah ceramah, orang yang ceramah atau orang yang berpidato. Jadi khutbah secara bahasa itu bisa diartikan ceramah atau pidato. Maksud di sini adalah diantaranya khutbah Jumat, ialah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun, itu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah ketentuannya terikat oleh syarat dan rukun. Syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, maka sah pula lah pelaksanaan sholat Jumat. Itu yang dimaksud dengan khutbah Jumat. Nah, sekarang di dalam khutbah Jumat itu tentunya ada khotib Jumat, ya. Kemudian ada syarat wajib sholat Jumat, ada syarat pelaksanaan sholat Jumat. Sekarang kita akan bahas yaitu adalah tentang khotib Jumat. Siapakah itu khotib Jumat itu? Di dalam ajaran Islam sudah ada ketentuan siapa saja yang diperbolehkan untuk menjadi khotib itu sendiri. Yang pertama syaratnya itu adalah Islam. Yang kedua harus baligh, berakal sehat. Jadi orang Islam boleh dia menjadi khotib sudah baligh, dewasa, mampu secara nalar, fikriyah, membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian berakal sehat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mengetahui syarat dan rukun termasuk sunnah Jumatnya itu sendiri. Bagaimana seorang khotib bisa menyampaikan wasiat takwa, memberikan nasihat-nasihat keagamaan kalau dia sendiri tidak mengetahui syarat dan rukun serta sunnah dari menjadi mukhotib atau orang yang menyampaikan khutbah tadi. Jadi harus mengetahui syarat, rukun dan sunnat dari khutbah itu sendiri. Yang ketiganya khotib juga yaitu adalah harus suci dari hadas dan najis, tentu saja. Kenapa? Karena dia sedang memimpin pelaksanaan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, memberikan nasihat keagamaan. Yang ketiga, khotib juga harus memperhatikan adalah suaranya jelas dan dapat dipahami apa yang disampaikan. Jadi jangan sampai ketika dia menyampaikan suaranya terlalu pelan, kemudian tidak dapat dipahami bahasanya. Sebaiknya adalah bahasanya jelas, terang, bahkan mengandung hikmah dan padat kalau bisa. Ya, apalagi di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Suaranya tegas, lantang, jelas dan mampu dimahami oleh jamaah. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu tidak tercela dalam masyarakat. Artinya seorang khotib itu tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat sehingga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut mengetahui bahwa khotib itu adalah orang baik, kemudian bisa ditiru, digugu dan ditiru. Itu yang dimaksud dengan khotib termasuk syaratnya. Yang keduanya kita akan membahas yaitu tentang syarat wajib sholat Jumat itu sendiri. Apa saja syarat wajibnya? Ya, yang pertama syarat wajib sholat Jumat itu adalah Islam, sudah jelas. Yang keduanya itu adalah sudah baligh. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat sudah merdeka, bukan hamba saya. Kemudian yang kelima laki-laki. Kemudian juga dia sehat. Dan yang terakhir, yang ketujuhnya itu adalah seorang mukim. Itu kalau kita lihat ketentuan dalam kitab Fathul Qorib,
sebagaimana disebutkan wa syaraitul wujubil jum'ah sab'atu asya'an. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Saya mengambil rujukan dari kitab Fathul Qorib. Yang ketiga yang kita akan bahasnya itu adalah tentang syarat pelaksanaan sholat Jumat. Jadi tadi seorang khotib harus mengetahui syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya bahkan. Nah, maka yang ketiganya kita akan bahas tentang pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri, ya. Syaratnya yang pertama, tempat pelaksanaannya di kota atau di desa yang sudah terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Terkecuali dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di suatu daerah. Misalkan kita dalam sebuah komunitas sedang perjalanan, sedang di hutan contohnya, kesana kemari jauh, hari Jumat itu tidak mengetahui apakah ada kampung, apakah ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat, maka sekumpulan golongan orang tersebut, ya, sebagian pendapat ulama memperbolehkan untuk mendirikan sholat Jumat, ya. Yang keduanya adalah jumlah orang yang mengerjakan sholat Jumatnya itu adalah 40 orang. Ya, ini yang disyaratkan di dalam madhab Syafi'i. Jadi jumlah orang yang mengerjakannya itu adalah tidak kurang dari 40. Ya, di kita mah insya Allah di kampung, di kota masyarakatnya sudah mengetahui bagaimana kewajiban sholat Jumat, bahkan berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Jumat lebih dari 40. Yang ketiganya, syarat pelaksanaan sholat Jumat itu adalah waktu pelaksanaannya itu harus berlangsung dalam waktu zuhur. Jadi kisaran waktu zuhur itu misalkan kalau di kita adzan jam 12, ya berarti waktunya itu sampai kisaran akhir sholat zuhur itu adalah sampai jam 2.30-an atau masih ada di rentan waktu sholat zuhur. Jadi kalau keluar dari waktu sholat zuhur berarti ya asar. Berarti sholatnya bukan sholat Jumat, ya, sholat zuhur. Kemudian yang keempat yang harus kita ketahui juga yaitu tentang rukun dari sholat Jumat. Jadi seorang khotib, ya, atau tadi yang berceramah, yang berpidato itu harus mengetahui tentang rukun sholat Jumat. Rukunnya itu ada 3 di dalam kitab Ghoyatut Takrib atau kitab takrib. Yang pertama yaitu ada 2 khutbah yang diselanakan dengan cara berdiri, ya. Jadi harus diperhatikan. Wafari duha salah satu. Jadi pardunya khutbah itu adalah ada 3. Yakumu fihima. Yang pertama itu adalah berdiri, ya, berdiri. Ada 2 khutbah di antaranya tadi, maka di antara kedua khutbah tersebut ada 2 khutbah yang dilaksanakan dengan berdiri. Khutbah pertama berdiri menyampaikan mulai dari urutannya dan lain sebagainya, mulai dari apa? Membaca hamdalah, membaca sholawat, kemudian setelah membaca hamdalah, kemudian sholawat, kemudian ada membaca Al-Quran, wasiat takwa, membaca Al-Quran, menyampaikan nasihat takwa, maka urutannya harus benar. Yang keduanya duduk di antara dua khutbah, ya. Wa yajlisu bainahuma. Jadi ada duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiganya salat 2 rakaat dengan berjamaah, maka itu rukun salat Jumat. Ada 2 khutbah dengan cara khutbah yang pertama berdiri, kemudian duduk di antara 2 khutbah, kemudian salat 2 rakaat dengan berjamaah. Maka rukun yang 3 dalam salat Jumat tersebut kalau sudah terlaksana maka selesailah, ya, salat Jumatnya. Sekarang kita akan perhatikan tentang sunnah-sunnah dalam salat Jumat. Seorang khatib juga harus mengetahui, jangan sampai dia berceramah, jangan sampai dia berpidato menyampaikan wasiat takwa, tapi dia melalaikan sunnah-sunnah dalam salat Jumat, ya. Di antaranya apa sunnahnya? Yang pertama itu adalah mandi dan membersihkan badan. Jangan sampai orang yang akan melaksanakan salat Jumat, yaitu tidak mandi, berkeringat, habis bekerja, ya, pakaian kotor dan sebagainya, tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu la yuqbalu sholata illa bituhur. Sholatnya itu tidak akan diterima kecuali dalam keadaan bersih dan suci, ya. Yang keduanya disunahkan juga yaitu adalah memakai pakaian yang putih. Jadi kalau kita di hari Jumat diusahakan memiliki baju putih, ya, sunnah, bukan hal-hal
yang mendekati perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sunnah-sunnah laksanakan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauhi. Jadi disunahkan memakai pakaian yang putih. Yang ketiga, memotong kuku, sahabat-sahabat sekalian. Jadi harus diperhatikan kalau kukunya panjang, hitam, kotor, bersihkan, potong. Karena di hari Jumat itu adalah sunnah untuk memotong kuku. Yang keempatnya itu adalah memakai wangi-wangian. Ya, disunahkan, bahkan wangi-wangian itu disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ketika akan melaksanakan sholat Jumat, sunnah memakai wangi-wangian. Yang kelima, yaitu disunahkan diam bagi jamaah pada saat khutbah. Jadi mendengarkan nasihat takwa, petuah, nasihat itu didengarkan, bukan tidur. Ya, jadi kalau kita misalkan diam, memperhatikan, fokus, kemudian ada hikmah yang diambil dari nasihat takwa, nasihat keagamaan yang disampaikan oleh khotib Jumat itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, mengerjakan sholat 2 rakaat pada saat masuk ke dalam masjid, sekalipun imam itu sudah melaksanakan khutbah. Jadi baiknya kita itu datangnya lebih awal dibandingkan dengan khotib atau yang akan menjadi imam dan khotib dalam sholat Jumat. Kita datang lebih awal. Kenapa? Supaya kita bisa sholat 2 rakaat, bisa membaca Al-Quran, bisa zikir, bisa doa. Banyak hal yang dilakukan dan hikmahnya banyak ketika kita datang lebih awal dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan yang kelima, yang keenam pembahasannya yaitu adalah tentang syarat khutbah itu sendiri. Di antaranya syarat 2 khutbah. Tadi ada 2 khutbah. Sekarang syarat 2 khutbah itu apa? Yang pertama yaitu adalah dimulai sesudah masuk waktu duhur. Sudah jelas sholat Jumat itu waktunya sholat zuhur di waktunya. Kemudian khotib hendaknya berdiri jika mampu. Kalau dia sakit, kemudian tidak ada lagi gantinya, berarti dia boleh sambil duduk. Kemudian khotib hendak duduk sebentar antara khutbah yang pertama, kemudian di khutbah yang satu dan khutbah kedua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, itu menjelaskan bahwa yakhtubu qaiman wa yajlisu baina khutbatain. Jadi ketika Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk antara 2 khutbahnya. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi harus dipahami teman-teman sekalian tentang tahapan-tahapannya. Yang selanjutnya yaitu suara khotib itu syaratnya itu harus dapat didengar oleh jamaah. Ya, jangan terlalu kecil. Ya, mikrofonnya kalau di masjid diperbaiki, dicek dulu oleh panitia supaya apa? Supaya jelas sampai nasihat takwanya bisa mengajak kepada umat apa yang disampaikan oleh khotib itu sendiri. Kemudian khotib harus suci juga dari hadas dan najis, sudah jelas. Kemudian khotib juga harus menutup auratnya, jangan sampai jamaah melihat auratnya tidak tertutup. Kemudian yang terakhir, salah khotib itu adalah tertib, melaksanakan urutan-urutan dari apa yang harus dilakukan ketika pelaksanaan sholat Jumat dan menjadi khotib. Kemudian tentang rukun khutbah, ya, rukun khutbah tadi di rukun yang pertama, ya, khutbah yang pertama, kemudian khutbah yang kedua, maka rukunnya itu harus diperhatikan. Yang pertama membaca puji-pujian atau hamdalah, seperti halnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin dan lain sebagainya. Itu contoh. Yang kedua, rukun khutbah itu sendiri adalah membaca yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, setelah membaca syahadat, yaitu urutannya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama hamdalah, syahadat, kemudian membaca sholawat. Yang keempat yaitu adalah memberikan wasiat tentang ketakwaan, ittaqullah haqqa tuqatihi atau ya ayyuhan nas ittaqullah dan lain sebagainya. Banyak redaksi, banyak contoh, ya. Intinya harus berwasiat tentang masalah ketakwaan. Yang kelimanya yaitu adalah membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbah. Ya, baik di khutbah pertama membaca ayat Al-Qur'an, di khutbah kedua mau membaca ayat Al-Qur'an dipersan. Jadi ada di antara khutbah itu adalah membaca ayat Al-Qur'an. Dan ya, yang terakhir yaitu mendoakan kaum muslimin kepada khutbah yang kedua. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan selanjutnya.
Jadi itu rukun dalam pelaksanaan khutbah yang pertama sampai dengan khutbah yang kedua, itu harus diperhatikan oleh kita. Yang terakhir, yang kedelapan, pembahasannya itu adalah tentang sunnah khutbah itu sendiri. Di antaranya, khutbah disampaikan di atas tempat yang tinggi supaya terlihat oleh jamaah. Kalau dulu Rasulullah SAW itu memiliki mimbar yang khusus dan Rasul naik di atas mimbar tersebut. Supaya apa? Suaranya jelas tersampaikan, terlihat oleh halayak ramai. Yang kedua, khatib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, kemudian sistematis, tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena sholat Jumat itu bukan seperti khutbah-khutbah yang lainnya, ada ketentuan syarat dan rukunnya. Ya, di antaranya Rasulullah SAW itu biasanya adalah yusolli. Ya, Rasulullah SAW itu sholat, memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya, itu Rasulullah SAW. Ya, jadi harus diketahui sunnah ketika khutbah itu apa sendiri disampaikan di tempat yang terlihat oleh jamaah, kemudian khutbahnya jelas, ringkas, sistematis, ya, mudah dipahami. Kemudian yang ketiganya, khatib hendaklah menghadap ke arah jamaah, jangan membelakangi atau ke samping, itu juga tidak boleh. Jadi harus menghadap, melihat jamaahnya itu sendiri. Yang keempat, khatib hendaklah memberi salam pada waktu awal khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sebagaimana di atas, ya, hamdalah, syahadat dan selanjutnya. Kemudian yang kelima, khatib juga duduk sebentar sesudah memberi salam. Ya, tadi duduk sebentar mendengarkan kumandang azan duhur, ya. Kemudian khatib membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ya, ini pendapat para ulama. Ya, sebagian ada yang baca, sebagian ada yang tidak. Kemudian khatib menertibkan 3 rukun khutbah, yaitu puji-pujian kepada Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, dan wasiat takwa. Kemudian jamaah hendaklah memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib itu sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW yaitu menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, jika kamu berkata, ya, idza qulta li sahibika, apabila kamu berkata kepada temanmu yaumul jum'ati, ya, di hari Jumat, ketika kita melaksanakan Jumat, ya, sedangkan wal imamu yakhtubu, imam itu sedang berkhutbah, faqad, ya, maka sesungguhnya Jumatnya orang tersebut yaitu adalah faqad lagot, yaitu orang yang sia-sia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui ketika khatib sedang menyampaikan wasiat takwa, diperhatikan supaya kita mendapatkan pelajaran, hikmah, dan manfaat dari kita mendengarkan ceramah atau khatib yang tersebut di mimbar. Jadi itu teman-teman sekalian, jadi harus diperhatikan ketika kita melaksanakan menjadi khatib, ya, menjadi imam, bahkan dia menyampaikan sebagai ceramahnya. Jadi ini yang dimaksud dengan khutbah. Nanti setelah khutbah kita akan melanjutkan pembahasannya, itu adalah tentang tabligh dan dakwah. Karena antara khutbah, tabligh, dakwah itu adalah ada kesinambungan, ada persamaan, ada perbedaan, yang semuanya itu memiliki fungsi, ya. Di antaranya itu adalah menyampaikan syariat Allah, kemudian menyampaikan nasihat takwa, menyampaikan kebenaran, dan memberikan wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan tadi kita sudah mengetahui pengertian dari khutbah, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, ketentuan-ketentuannya. Semoga kita nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah menyampaikan kebenaran, kebaikan, bahkan kita menjadi seorang imam atau khatib sudah menyampaikan dengan cara yang benar. Itu saja sahabat-sahabat sekalian di pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti setelah ini teman-teman bisa mempraktekannya, yaitu tentang bagaimana memberi salam, kemudian duduk mendengarkan azan, kemudian setelah itu berdiri, kemudian membaca hamdalah, alhamdulillah,
rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Setelah itu membaca salawat asyhadu alla ilaha illallah, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya urutannya adalah wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian penutupan khutbah dengan membaca diantaranya boleh diantaranya apa? Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li walakum, atau barakallahu li walakum. Cukup segitu juga, insyaallah sudah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuannya. Itu diantaranya. Serta di khutbah kedua tadi ya seperti biasa membaca hamdalah, syahadat, sholawat, bisa membaca ayat Al-Quran, bisa wasiat takwa kembali. Kemudian di khutbah kedua itu mendoakan kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, atau doa-doa yang lainnya. Itu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan tahu urutannya, kemudian sunnah, rukun, bahkan yang dianjurkannya, kita bisa memahaminya dengan sepaham-pahamnya. Kemudian yang terakhir, bahwa adanya khutbah Jumat ini fungsinya antara lain mengingatkan kaum muslimin agar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan amal soleh, memperbaiki akhlak, kemudian dorongan untuk menuntut ilmu dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Itu saja yang dapat disampaikan di pertemuan pertama ini tentang khutbah. Pertemuan yang selanjutnya itu adalah tentang tabligh dan dakwah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.